Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Bukan hanya hari, tapi sepanjang bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang penuh rahmat Tuhan yang dahsyat. Sebab kita merayakan, mensyukuri, merenungkan kedatangan Yesus Tuhan dalam rupa manusia. Dalam peristiwa Natal. Puji Tuhan. Saya ucapkan saudara dimanapun sedang berada yang tidak berkesempatan untuk datang dalam ibadah bersama, selamat Natal. Kiranya damai, sukacita, kemenangan, kelepasan dari Tuhan datang melawat kehidupan saudara semua. Amin. Dan hari ini mari kita buka hati bersama-sama untuk firman Tuhan menjamah. Firman Tuhan menuntun hidup kita dan membawa kita kepada pengenalan terhadap Dia yang luar biasa yang datang untuk hidup saya dan saudara. Hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dengan 3 hal penting tentang Natal. Pertanyaannya kepada saudara dan saya saat ini adalah, Natal itu tentang apa? Natal itu tentang apa? Jawaban tentang pertanyaan ini ada mungkin begitu banyak. Ada yang mungkin sebagian orang Natal itu tentang sebuah perayaan, selebritas, upacara keagamaan. Ada sebagian orang yang mungkin memahami Natal sebagai makan besar. Ada sebagian orang Natal tentang baju baru, Natal tentang pakaian-pakaian baru. Ada sebagian besar orang Natal tentang pulang kampung, tentang mudik. Tapi hari ini kita akan mendengar dan mengetahui dan menerima apa sesungguhnya tentang Natal itu. Sebelum hal itu, biarlah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang masuk dalam pikiran kita, yang masuk ke dalam hati kita. Apa Natal bagi saya dan saudara? Natal kali ini, Natal saat ini, tentang apa bagi hidup saudara? Jawaban tentang ini hanya saya dan saudara yang bisa menjawabnya. Apakah Natal ini tentang duka cita? Apakah Natal ini tentang masalah? Apakah Natal ini tentang hiruk pikuk sibuk? Atau Natal ini tentang liburan? Saya dan saudara yang bisa menjawab hal itu. Mari kita dengar firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Natal itu tentang apa? Natal itu tentang pelepasan dan pemulihan dari Allah. Mari buka Alkitab saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23, sampai Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama sekali lagi, Natal tentang pemulihan, Natal tentang pelepasan. Pada zaman tahun 700 sebelum Masehi, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan, Nabi Yesaya mendapatkan kabar bahwa akan datang kelepasan, akan datang pemulihan bagi umat Tuhan, bagi umat manusia. Konteks pada waktu itu adalah ketika bangsa Israel berada pada penindasan, berada pada pembuangan, berada pada kegelapan, menjadi budak di negeri Babel. Kurang lebih selama 70 tahun. Apa yang menyebabkan mereka diperbudak? Apa yang menyebabkan mereka suram? Apa yang menyebabkan mereka berada dalam kekelaman? Sebab mereka telah melakukan pelanggaran, telah berubah setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan Babel menjadi alat disiplin bagi umat Tuhan pada waktu itu. Dan di masa-masa putus asa, di masa-masa hilang pengharapan, di masa-masa kegelapan, kekelaman, kesuraman, ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara, Yesaya diberikan penglihatan untuk memberitakan kabar kelepasan, kabar pembebasan, kabar pemulihan yang dari Tuhan. Pada waktu itu juga ada satu daerah yang disebut sebagai tanah Zebulon Naftali, yang disebutkan yaitu jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ini adalah wilayah yang pada zaman kemudian zamannya Tuhan Yesus, ini yang disebut dengan Nazaret, wilayah-wilayah Galilea, yang disebut dengan wilayah bangsa-bangsa lain, juga disebutkan sebagai wilayah Goyim atau wilayah kafir, wilayah yang tercemar menurut sudut pandang orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Sebab mereka sudah kawin campur, mereka sudah bergaul dan bercampur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan di daerah itu disebutkan daerah yang paling kelam, daerah yang paling suram, sebab daerah itu adalah daerah yang dianggap buruk, didiskriminasi oleh pemahaman agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disinilah kemudian Tuhan memberikan satu kabar sukacita yang besar, di mana pelepasan, pemulihan, kesembuhan yang dari Allah akan dinyatakan. Bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu telah berubah setia, dan hasil dari semua itu adalah hidup yang hancur, hidup yang tidak berpengharapan, hidup di bawah kutuk, hidup di bawah kekelaman, dosa yang mengakibatkan mereka kehilangan kemerdekaan, kehilangan berkat Allah, kehilangan terang kemuliaan Tuhan dari hidup mereka. Dan Yesaya memberitakan sebuah kabar yang merupakan nubuatan. Nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya yang terjadi pula pada zamannya tentang kelepasan, dan yang kemudian ini khusus berbicara tentang datangnya Mesias di masa yang akan datang dari sudut pandang zaman Yesaya pada waktu itu. Di sana dikatakan ayat 23 dari pasal 8, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Sekali lagi, tidak untuk selamanya ada kesuraman. Hasil dari dosa, hasil dari pelanggaran, hasil dari tidak setia, tidak taat kepada Tuhan Allah adalah kesuraman. Mereka kemudian menjadi terhimpit, tetapi yang luar biasa adalah kasih Allah menyatakan bahwa tidak untuk selamanya. Ini kabar yang sangat luar biasa. Jadi kelepasan dari apa? Pemulihan dari apa? Pemulihan dan kelepasan dari kegelapan, dari kesuraman, dari kekelaman,
dari beban yang berat, dari ketakutan karena terus diintimidasi oleh musuh. Dalam hal ini musuh umat manusia adalah setan. Menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, menimbulkan hidup yang tanpa pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Natal bicara tentang pelepasan dan pemulihan bagi saya dan saudara di hadapan Tuhan. Dan ini digerakkan oleh kasih karunia Tuhan semata-mata. Kalau saudara hari ini sedang mengalami gelap, hari ini sedang mengalami suram, hari ini sedang ketakutan, hari ini ada beban yang berat dalam hidup saudara, terimalah kabar ini, terimalah firman ini, bahwa sekaranglah waktunya datang kelepasan itu. Sekarang waktunya datang pemulihan itu. Tidak untuk selamanya saudara mengalami itu. Tidak untuk selamanya saudara mengalami penindasan itu. Karena saudara dan saya diundang oleh Tuhan untuk bertobat. Diundang oleh Tuhan untuk berbalik dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan telah mendatangi saya dan saudara lewat datangnya Kristus ke dunia. Yang pertama. Yang kedua, Natal tentang apa, saudara? Natal itu tentang pemberian terbesar dari Allah bagi manusia berdosa. Lihat ayat yang kelima dari Yesaya pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Natal itu tentang pemberian terbesar Allah kepada umat manusia. Apa yang diberikan Bapa kepada umat manusia? Putranya sendiri, putra tunggal Allah, yaitu firman Allah yang datang dalam rupa manusia yang disebutkan anak tunggal Allah itu. Putra Allah itu, yaitu firman Allah yang keluar dari wujud Allah, menyatakan diri tentang siapa Allah, dan menyatakan diri untuk pengampunan dosa-dosa manusia, dan menyatakan diri untuk menjadi korban bagi penebusan hidup saya dan saudara sebagai umat manusia yang berdosa. Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Bukan hanya yang terbaik, tapi yang terbesar bagi saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus. Kedatangannya dalam rupa manusia. Coba saudara dan saya sebagai manusia, apakah saudara dan saya rela memberikan anak kita kepada bajingan? Coba saudara yang punya anak perempuan, apakah saudara rela untuk anak perempuan saudara dinikahi oleh bandit, dinikahi oleh bajingan? Pasti tidak. Tapi Allah dalam kasih-Nya yang luar biasa itu, kita manusia yang sudah pemberontak bajingan ini, bandit ini, yang tidak ada hal yang baik sedikit pun dalam diri manusia ini, saudara, diberi oleh kasih Allah yang luar biasa, pemberian yang besar. Dan pemberian Allah itu tidak digerakkan oleh karena kita berhak menerima. Pemberian Allah ini digerakkan berdasarkan kasih Allah, berdasarkan belas kasihan Allah. Saya dan saudara tidak layak untuk menerimanya. Kita tidak punya hak untuk menerima pemberian dari Allah ini. Sebab saya dan saudara pemberontak adanya. Tetapi Allah mengasihi dunia ini. Sehingga Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia berikan putranya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini digerakkan semata-mata karena belas kasihan Tuhan untuk melepaskan saya dan saudara dari belenggu dosa, untuk melepaskan saya dan saudara dari kebinasaan akibat dosa, untuk melepaskan kehancuran hidup saya dan saudara, kekelaman hidup saya dan saudara, kesuraman hidup saya dan saudara karena dosa.
Jadi Natal bicara kasih terbesar. Natal bicara pemberian terbesar bagi kita. Terimalah ini sebagai kasih sayang Tuhan bagi kita. Amin. Lalu yang ketiga, Natal tentang apa? Natal itu tentang lahirnya Juru Selamat dunia. Natal bicara tentang lahirnya Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, yang sangat menarik sekali di sini. Yesaya menggunakan kata yang dalam bentuk tata bahasa itu memakai kata lampau. Satu contoh misalkan saya bacakan. Lihat Yesaya pasal 9 ayat yang ke-1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kata telah melihat terang yang besar. Kata telah itu menunjuk kepada masa lalu, masa yang sudah lampau. Ini artinya peristiwa itu terjadi, sudah terjadi. Padahal Yesaya berkata 700 tahun sebelum Yesus datang. Tapi dalam penglihatan Yesaya, hal itu sudah terjadi. Lalu coba selanjutnya ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah lahir, telah diberikan. Padahal Yesaya sekali lagi hidup 700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Tapi dalam penglihatan Yesaya, peristiwa itu telah terjadi. Maka pada zaman nabi-nabi, peristiwa ini kemudian menimbulkan orang-orang pada masa lalu mengharapkan kedatangannya. Siapapun yang mengharapkan kedatangannya sebelum kedatangan Kristus telah diselamatkan oleh pengharapan itu. Dan saya dan saudara yang hidup saat ini, hidup yang telah di zaman telah kedatangannya, yang menerimanya, yang beriman menerimanya, maka saya dan saudara diselamatkan oleh iman dan penerimaan kita tentang berita ini, saudaraku. Ini menarik sekali. Jadi dalam penglihatan Yesaya peristiwa itu sudah terjadi. Padahal baru kemudian terjadi 700 tahun yang akan datang. Inilah pola-pola di dalam saya dan saudara berhubungan dengan Tuhan dalam iman. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau saya dan saudara berdoa, apa yang kita doakan percayalah telah kita terima. Ini menunjukkan satu kepastian bahwa rencana Allah itu tidak akan bisa gagal. Dia mengetahui segala sesuatu, dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka Yesaya menerimanya sebagai telah diberikan. Yesaya menerimanya sebagai telah terbit terang itu. Yesaya menerimanya telah lahir. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, terakhir bahwa tadi yang dikatakan terakhir bahwa Natal itu tentang lahirnya Juru Selamat. Lihat di kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, ketika peristiwa malam Natal, hari Natal pada zaman ketika Yesus datang waktu itu, kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada satu peristiwa
di mana orang-orang berbondong-bondong ke Bethlehem, khususnya yaitu orang-orang Israel yang dari garis keturunan Yehuda, garis keturunan Daud, maka mereka berdatangan berbondong-bondong menuju ke Bethlehem. Mereka menuju ke Bethlehem atas ketertundukan mereka perintah Kaisar Agustus. Dan mereka begitu banyak ke sana. Dan di saat itu juga ada peristiwa yang lain di mana mungkin banyak orang kemudian mencari penginapan. Banyak orang kemudian dengan semangat mementingkan diri sendiri, mereka berusaha untuk menemukan penginapan bagi dirinya dalam rangka sensus penduduk pada waktu itu. Dan di lain peristiwa ada sepasang suami istri, yaitu Yusuf dan Maria, yang mengemban amanat agung, mengemban amanat Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka tidak menemukan tempat untuk Maria bersalin. Saudaraku, Natal bicara tentang kelahiran juru selamat. Tetapi di peristiwa-peristiwa di mana juru selamat lahir itu, ada begitu banyak orang yang juga mengalami peristiwa-peristiwa yang lain, memilih untuk menghidupi peristiwa yang lain, seperti hanya mereka taat kepada perintah Kaisar Agustus untuk sensus, juga yang lain juga sibuk untuk mencari penginapan dan mendapatkan penginapan untuk diri sendiri, sampai-sampai ada seorang wanita yang akan melahirkan. Dia membutuhkan tempat untuk melahirkan, untuk bersalin. Dia tidak mendapatkan tempat, sampai kemudian dia harus melahirkannya di palungan atau di kandang domba. Saya percaya bahwa yang datang ke Bethlehem itu juga adalah saudara-saudara Yusuf dan Maria. Sebab yang ke Bethlehem itu adalah yang dari garis keturunan Daud. Jadi Maria dan Yusuf juga mungkin ada tetangga dekat, ada saudara dekat, kerabat dekat yang juga bersama-sama ke kota Daud, ke Bethlehem. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang wanita yang adalah saudara mereka sendiri yang sedang membutuhkan tempat untuk bersalin, tapi mereka tidak mendapatkan tempat. Betapa egoisnya, betapa mementingkan diri sendirinya orang-orang pada waktu itu demi hanya supaya mereka dapat penginapan. Lalu ketika sudah mereka ada dapat penginapan, mereka tidak rela menyewakan atau meminjamkan barang sebentar untuk saudaranya yang namanya Maria melahirkan bayi di masa dia harus bersalin. Sehingga sampai-sampai kemudian dia melahirkan bayi di kandang domba, di palungan. Ini peristiwa-peristiwa yang mewarnai Natal. Tapi yang jelas yang dialami oleh Maria, Yusuf, domba-domba orang Majus, dan orang-orang yang tahu di sekitar itu, yaitu kelahirnya juru selamat dunia. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa ini sudah terjadi. Yesaya juga walaupun hidup di 700 tahun yang lalu, dalam iman dan dalam penglihatannya peristiwa itu juga sudah terjadi. Yesaya sudah mengalami sukacita yang besar itu. Yesaya dan orang-orang yang mengharapkan kedatangannya pada waktu itu sudah mengalami sukacita yang besar. Sukacita itu digambarkan sukacita seperti petani waktu panen raya. Sukacita itu digambarkan seperti membagi-bagikan jarahan ketika menang perang. Itu sukacita yang sangat besar. Bagi saudara dan saya yang mengalami kelahiran Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya, akan mengalami sukacita yang besar. Sudahkah saudara mengalami peristiwa-peristiwa Natal ini? Peristiwa tentang kelepasan, pemulihan, peristiwa tentang pemberian Allah yang besar, peristiwa tentang lahirnya juru selamat dunia dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah saya dan saudara sudah mengalami damai Natal yang luar biasa itu? Karena namanya disebutkan Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai, saudara. Raja Damai. Sudahkah saudara dan saya mengalami damai hidupnya? Adakah damai sungguh-sungguh? Padahal ini sudah terjadi. Ini adalah kabar berita. Saudara tahu tentang kabar? Kabar itu
bicara tentang peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kalau peristiwa ini sudah terjadi, apakah saya dan saudara sudah mengalaminya? Hal itu sudah terjadi dalam hidup saya dan saudara? Kalau belum, pasti ada yang salah. Paling tidak ada dua perkara yang membuat saya dan saudara tidak bisa mengalami Natal. Atau sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, orang umat Tuhan, tapi tidak ada damai dalam hidupnya, masih terus hidup dalam kegelapan, kesuraman, beban-beban yang menindis, intimidasi, ketakutan. Yang pertama, karena saya dan saudara salah jalan. Memilih jalan sendiri. Yang kedua, saudara dan saya tidak memberikan tempat untuk Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti orang-orang yang pada waktu itu bersama-sama Yusuf dan Maria di kota Bethlehem, mereka tidak memberikan tempat untuk bayi Yesus lahir, sehingga Yesus kemudian lahir di palungan di kandang domba. Mungkin kita sama seperti orang-orang banyak itu. Tidak memberikan tempat dalam hidup kita untuk Yesus lahir, Yesus datang dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari kita bersama-sama renungkan di hari Natal ini. Jangan sampai kita kehilangan berkat terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia, yaitu lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Terimalah Raja Damai itu. Terimalah dan undanglah Allah yang perkasa itu, Bapa yang kekal itu, penasehat yang ajaib itu, tinggal tetap dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kabar berita Natal yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang bertindak bergerak sesuai dengan kasih karunia-Mu. Kami buka hati saat ini untuk Engkau datang melawat kami. Kami berikan tempat bagi Engkau datang menjamah kami, menjadi juru selamat secara pribadi demi pribadi masing-masing kami. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah damai sukacita yang besar itu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan melawat kehidupan saudara sekalian, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kelepasan. Terimalah terang Tuhan yang besar datang bersinar bagi hidup saudara. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati.